Pada awalnya, sejak aku memutuskan menikah pada tahun 2009 lalu, tak pernah terbayang sedikit pun akan mengalami kisah penuh lika-liku hidup berumah tangga yang bisa dibilang getir dan menyedihkan. Dan akhirnya aku menjadi janda. Karena dalam pikiranku saat menikah dengan lelaki yang kita cintai akan bahagia. Namun nyatanya itu bukan jaminan. Walau aku dan pasanganku menjalani masa pacaran yang cukup lama, tidak menjamin rumah tangga akan rukun dan bahagia. Seperti kisah hidup yang aku alami sekarang. Panggil aku Lina. Aku tinggal di Surabaya. Bahkan kisah pilu yang aku alami semasa berumah tangga meninggalkan trauma yang terus membayangiku hingga sekarang. Padahal pernikahanku sebenarnya dilatar belakangi cinta kasih yang tulus antara aku dan suamiku Erik. Kenapa aku sebut demikian? Karena aku dan Erik sebelum memutuskan menikah telah menjalani masa berpacaran selama 3 tahun lamanya. Sejak kami masih SMA. Tentunya dengan masa pacaran yang lama, kami berdua sudah mengenal satu sama lain. Baik perilaku, sifat, dan kebiasaan masing-masing. Memang pada awal rumah tanggaku berjalan bahagia. Apalagi setelah setahun menikah aku langsung dikaruniai momongan. Suamiku sangat bahagia saat mengetahui anak yang kulahirkan seorang laki-laki. Ia semakin bersemangat dalam bekerja. Ia juga makin sayang dan perhatian padaku. Betapa bahagianya aku pada saat itu. Seolah sempurna sekali rumah tanggaku. Singkat cerita, setelah 5 tahun aku menikah, sikap suamiku perlahan-lahan mulai berubah kepadaku. Dulu suamiku yang kukenal perhatian, kini mulai dingin. Dulu dia romantis, kini mulai kasar hingga pernah aku mengalami kekerasan fisik dari suamiku. Bahkan kepada sang buah hati, dulu ia sangat senang dengan kehadirannya. Kini mulai acuh dan jarang sekali mengasuhnya. Mungkin pada saat itu aku berpikir suamiku sedang jenuh dengan keadaan. Maklum, pekerjaan sebagai pedagang belakangan ini sedang sepi. Sementara kebutuhan anak yang sudah mulai masuk sekolah semakin banyak, menjadi beban pikiran baginya. Padahal, sejak pertama aku memutuskan menikah dengan Erik, aku tidak mempermasalahkan soal materi. Karena aku selalu mensyukuri rezeki yang aku terima. Dan alhamdulillah selama 5 tahun berumah tangga dengan Erik, secara ekonomi aku tidak pernah merasa kekurangan. Sempat beberapa kali aku berusaha memotivasi untuk mengembalikan semangat suamiku seperti dulu. Walaupun sudah 3 bulan terakhir aku berusaha, namun hasilnya nihil. Bahkan perubahan sikap dari suamiku makin hari makin terlihat. Ia biasanya siang atau sore hari sudah ada di rumah. Kini sering terlambat pulang dan bahkan ia pernah tidak pulang ke rumah dengan alasan menginap di rumah saudaranya. Saat aku menanyakan kepada suamiku, justru suamiku langsung marah dan menjadi ringan tangan. Ia seolah menjadi temperamental. Sejak saat itu aku putuskan untuk lebih banyak diam, lebih sabar dan mencoba menuruti keinginan suamiku. Dan yang paling tampak dalam perubahan suamiku adalah ia semakin jarang menyentuhku.
keadaan yang sangat berbeda saat kami pertama menikah. Biasanya ia selalu bersemangat dalam urusan ranjang. Dalam seminggu bisa 2-3 kali. Namun, kini dalam sebulan aku tidak pernah dijamahnya. Wajar apabila aku mulai curiga terhadap suamiku. Apa jangan-jangan suamiku mempunyai wanita idaman lain di luar sana? Sampai akhirnya aku mengetahui penyebab perubahan sikap suamiku. Bagaimanapun, serapat-rapatnya kita menyembunyikan bangkai, baunya akan tercium juga. Begitupun rahasia yang disimpan suamiku memiliki wanita lain akhirnya ketahuan juga. Belakangan, wanita itu sudah dinikahi secara sirih oleh suamiku. Tak kusangka dan tak kuduga ternyata telah menikah kembali dengan seorang perempuan yang usianya lebih muda dariku. Janji setia yang pernah dia ucapkan kepadaku setiap malam seolah hanyalah bualan manis. Setelah diselidiki, perempuan tersebut merupakan kenalannya saat berdagang di pasar. Dan perempuan tersebut juga merupakan selingkuhannya sejak masih duduk di bangku sekolah. Dan aku baru mengetahui sekarang setelah aku melabraknya. Tentu saja, saat aku mengetahui hal itu, dunia seakan kiamat. Aku sepertinya tak akan mampu untuk bertahan lebih lama. Namun, setelah berhari-hari mengalami guncangan, aku kembali sadar bahwa aku memiliki seorang anak yang harus kurawat dan kubesarkan. Setelah peristiwa itu, dan setelah aku mempertimbangkan secara matang, akhirnya aku mengajukan gugatan cerai kepada suamiku. Memang pada saat itu Erik tidak mau dan berusaha untuk mempertahankan rumah tangga denganku. Namun aku tak sudi. Suamiku membagi 2 cinta kasihnya dengan perempuan lain. Singkatnya, aku tak mau dipoligami. Jika ia masih ingin berumah tangga denganku, ia harus menceraikan istri keduanya. Dan ternyata Erik lebih memilih istri keduanya karena tidak mau menceraikannya. Namun, lama-kelamaan akhirnya Erik pun mau menceraikanku. Hancur, sedih dan menyakitkan perasaanku pada saat itu. Namun aku berusaha meyakinkan diri bahwa hal itu mungkin jalan terbaik yang harus kutempuh. Masa pacaran yang begitu indah, kesetiaan dan cinta yang telah kuberikan ternyata tidak cukup untuk Erik berpaling dari wanita lain. Semuanya sia-sia. Tak terasa sudah setahun aku hidup menjanda. Menjadi single parent bukanlah hal yang mudah, apalagi aku tidak mempunyai pekerjaan. Setelah bercerai dengan suamiku, namun aku memilih untuk tinggal di rumah nenekku. Walaupun pada saat itu kedua orang tuaku memaksaku untuk pulang. Setiap harinya aku mencukupi biaya kebutuhan anakku hanya mengandalkan pemberian dari nenekku dan kedua orang tuaku. Maklum, aku hanyalah ibu rumah tangga. Bagaimanapun aku merasa malu apabila biaya hidupku ditanggung oleh nenekku dan kedua orang tuaku. Akhirnya aku memutuskan untuk bekerja di pabrik di wilayah Surabaya. Saat aku bekerja, aku mulai mempunyai kenalan beberapa pria. Dengan usiaku yang masih 25 tahun dan penampilan fisikku, banyak yang mengatakan aku
aku masih seperti ABG, sehingga banyak pria yang mau berkenalan denganku. Ada juga yang masih bujangan. Bahkan di antara mereka terang-terangan menyampaikan rasa suka dan niat melamarku. Di antara pria yang aku kenal, ada satu pria yang begitu perhatian kepadaku. Bahkan tidak hanya kepadaku, dia juga sangat perhatian kepada anakku. Tak jarang dia membelikan mainan untuk anakku. Dan pernah saat anakku sakit, ia ikut mengantarnya ke dokter. Sebenarnya, pria itu bukanlah orang asing dalam hidupku. Dia tak lain merupakan guru lesku semasa SMA dulu. Memang usianya denganku terpaut jauh, hampir 10 tahunan. Namun, karena lebih tua dariku, justru dia lebih dewasa dan lebih mengayomiku. Jujur, dengan kebaikan yang telah diberikan Dimas kepadaku, aku merasa nyaman dan timbul benih-benih rasa cinta kepadanya. Sebenarnya, Dimas sudah secara terang-terangan menyampaikan perasaannya kepadaku, dan bahkan ia sempat mengutarakan keseriusannya untuk menikahiku. Namun, bukannya aku senang dengan niat tulus dari Dimas. Justru sebaliknya, aku merasa sedih karena aku tahu bahwa Dimas sudah memiliki istri, dan memang pernikahan dengan istrinya walaupun sudah 10 tahun belum dikaruniai anak, sehingga hubungan dengan istrinya kurang harmonis. Walaupun hubunganku dengan Dimas bisa dibilang dekat, namun aku tidak bisa mengumbar kedekatanku di hadapan publik karena takut ketahuan oleh istrinya dan menjaga pandangan dari masyarakat. Dan akhirnya kami berdua sepakat untuk menjalin hubungan secara sembunyi-sembunyi. Biasanya kami memanfaatkan waktu ketemu saat aku bekerja, terutama shift malam. Jujur, aku sudah terlanjur cinta pada Dimas. Apalagi Dimas bukan hanya baik dan perhatian kepadaku dan anakku. Dia juga rutin memberi uang untuk kebutuhanku sehari-hari. Sehingga aku tidak kuasa untuk menolak ajakan dari Dimas untuk bertemu dan menemaninya. Di sisi lain, memang aku juga senang saat bertemu dan mengobrol. Selain nyambung, kehadirannya memberikan rasa nyaman. Karena alasan itulah yang kemudian akhirnya membuat kami berdua terlena dan lupa bahwa hubungan kami semakin hari menjadi semakin intim. Bahkan kami berdua sebagai manusia biasa kerap terlarut ke dalam hubungan terlarang yang seharusnya tidak kami lakukan. Anehnya, walaupun aku tahu apa yang dilakukanku adalah salah, namun aku merasa tidak menyesal. Justru aku malah menikmatinya. Ingin rasanya aku bisa menikah dengan lelaki yang aku cintai. Selain untuk menghindari perbuatan jinah yang kerap kami lakukan, namun aku tak memiliki keberanian untuk melakukannya. Karena itu artinya sama dengan merebut suami orang. Di situ aku sadar betul betapa sakitnya saat suami direbut perempuan lain. Namun di sisi lain, aku sudah tak mampu lagi bertahan dengan kesendirianku. Selain butuh perhatian dan kasih sayang, aku amat membutuhkan perhatian nafkah batin dan nafkah lahir untuk menghidupi dan membesarkan anakku. Haruskah aku menjadi perebut suami orang? Atau haruskah aku bertahan dengan kesendirianku dengan resiko anakku terbengkalai masa depannya? Ataukah aku harus tetap menjalani hubungan terlarang ini? Entahlah, sebuah keputusan yang sangat sulit.